Kalau ngomongin soal update, ini baru-baru ini kan Presiden kita Bapak Joko Widodo kan menghimbau supaya cepetan nih untuk tes PCR ini supaya diselenggarakan dan juga harus ada banyak nih di Indonesia karena kan memang masih belum merata. Apalagi kalau kita ngomongin soal tes PCR ini kabarnya untuk membantu mendeteksi virus corona itu jauh lebih cepat pemirsa. Kabarnya cuma butuh waktu 12 jam aja loh. Nah, apa kabar nih sama tes PCR di Surabaya? Mungkin selama ini Anda cuma taunya rapid test ya pemirsa. Tes PCR yang satu ini bisa dibilang pengecekannya kalau di laboratorium itu jauh lebih tinggi tingkat sensitivitasnya. Jadi untuk menilai lebih lanjut lagi, mencari tahu lebih detail lagi mengenai gen bawaan soal virus dan juga bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tes PCR ini kabarnya itu lagi digunakan untuk mendeteksi genetiknya virus corona ini seperti apa sih, khususnya virus corona COVID-19. Di Surabaya pemirsa, ada salah satu rumah sakit yang memang benar-benar luar biasa di kawasan Surabaya Barat. Saya yakin Anda sudah tahu, ini mereka meluncurkan yang namanya real time PCR. Ini benar-benar membantu ya kalau ngomongin soal Anda yang mungkin sekarang lagi ngerasa aduh khawatir, aduh gimana nih orang-orang di sekitar saya ini beneran ada yang kena corona atau enggak sih, mungkin bisa nih untuk ikutan real time PCR karena memang real time PCR ini bisa mendeteksi sekali lagi virus COVID-19 khususnya genetik virus COVID-19 ini jauh lebih tepat, kabarnya begitu pemirsa. Coba sih kita lihat dulu di informasi yang pertama ini mengenai tes PCR di Surabaya seperti apa. Yuk sama-sama kita saksikan yang satu ini. Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan sejak kasus perdana di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Peningkatan jumlah pasien, rata-rata 400 pasien terkonfirmasi per hari dengan tingkat kematian di angka 7,3%. Dikarenakan perkembangan yang masif, tak ayal menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kebutuhan proses diagnosa yang lebih cepat, penanganan sedini mungkin menjadi perhatian National Hospital meluncurkan layanan terbarunya yakni Real Time PCR. Kemampuan layanan ini memberikan keunggulan tersendiri dalam proses diagnosa, tingkat presisi, dan sensitivitas tes yang jauh lebih baik dari proses diagnosa lainnya. Dengan mesin analisis yang canggih, sumber daya manusia berkompeten, hasil tes RT-PCR hanya membutuhkan waktu 12 jam saja. Sehingga buat kita pandemi COVID ini kuncinya adalah semakin cepat kita bisa diagnosa dan semakin banyak kita bisa diagnosa, ini akan membantu untuk melayani pasien lebih baik lagi. Untuk itulah yang mendasari kami menyiapkan dan melengkapi fasilitas PCR, RT-PCR di National Hospital. Oke, ya kami punya metode sama sebetulnya RT-PCR dibanding di tempat-tempat lain. Cuma kita memfokuskan diri bagaimana hasil bisa diproduksi dengan cepat di dalam 12 jam. Swab sampel itu bisa memberikan hasil untuk menjadi bekal pelayanan kepada pasien lebih lanjut. Jadi keunggulan kami adalah 12 jam hasilnya, swab bisa dilakukan 24 jam, 7 hari seminggu. Kapanpun bisa dilakukan jika ke rumah sakit ini. Sudah seminggu ini kita lakukan swab terhadap heroes, dokter-dokter ataupun perawat. Sudah ada seminggu ini dan sudah banyak animonya. Memang kebanyakan sih negatif, tapi sebenarnya dari pengalaman sebelum-sebelumnya ada beberapa pasien, saya udah dapat 3 pasien. Swab pertama negatif, kita swab ulang seminggu kemudian kok kita dapat positif. Jadi memang saya nggak anjurkan hanya cuma sekali, dianjurkan minimal 2 kali. Swab pertama negatif, swab kedua ada yang positif seperti itu soalnya. Oke. Nah, untuk pengerjaan PCR ini memang kriteria laboratoriumnya juga khusus. Jadi mesti karena ini kan virus itu infeksius, jadi harus dengan yang ruangannya yang maksudnya
maksudnya ada HEPA filternya, jadi untuk ruangan khusus ya kita istilahkan sebagai BSL, Biosafety Laborat yang level 2 minimal, atau level 3 yang lebih bagus itu udah ada HEPA filter tekanan negatif seperti itu. Seperti kami sudah siapkan dengan HEPA filter tekanan negatif untuk ruangannya BSL atau biosafety level 2, kemudian dikerjakannya pun kita pakai biosafety cabinet yang sudah BSC yang level 2A, jadi sudah ada HEPA filternya juga dan sudah terkalibrasi dengan baik seperti itu. Kemudian pipet-pipetnya juga nggak bisa sembarangan pipetnya pun sudah terkalibrasi seperti itu. Proses pertama kita pengambilan sampel ya, pengambilan sampel dari swab nasofaring dan orofaring ya, atau mungkin kalau tidak bisa sputum. Biasanya pasien-pasien yang dengan peralatan di daerah pernafasan kan tidak bisa kita lakukan swab ya, swab nasofaring atau orofaring. Biasanya kita pakai sputum ya, sputum juga bisa. Lalu dari sampel itu kita ekstraksi ya, kita ekstraksi untuk mendapatkan RNA-nya. Jadi ekstraksi yang murni ya, di situ kita proses untuk kita bersihkan sehingga dapat hasil RNA yang murni. Lalu kemudian dari hasil RNA itu kita mixing, jadi mixing dengan reagen ya, reagennya itu kita mixingkan untuk mengubah RNA menjadi DNA supaya kita bisa dapat memfotokopi ya. Orang awam bilangnya memfotokopi atau reverse transcriptkan ya, supaya dapat fotokopi sehingga nanti bisa dibaca di alat. Jadi setelah dari di mixing itu kita cuma mencampur reagen, jadi reagennya yang untuk mengubah RNA menjadi DNA dan untuk mencampurkan dengan fotokopi tadi supaya bisa terfotokopi. Nah, kemudian kita pindah ke ruang plating. Ya, plating itu di mana percampuran antara hasil ekstraksi tadi RNA dicampur dengan reagen yang sudah kita campur. Ya, itu kita campur. Kemudian setelah itu kita diamkan, jadi alat itu melakukan fotokopi ya dengan fluoresen ya, kemudian disinar dengan fluoresen berkali-kali sampai mendapatkan hasil replikasi DNA-nya. Nah, dari hasil replikasi itu masuk ke alat, kita dapatkan interpretasinya berupa gambaran benang-benang DNA-nya. Pada kesempatan itu juga diluncurkan program Swab for Heroes sebagai bentuk kepedulian untuk tenaga medis yang berjuang di garda terdepan memiliki resiko tinggi tertular COVID-19 dapat memanfaatkan layanan gratis tes RT-PCR dengan persentase keakuratan tinggi dan durasi hasil tes yang cepat. Salah satunya adalah Denny Ainur Rahmat yang mengikuti program tes PCR. Ia bersyukur bisa mendapat tes PCR secara gratis. Menurutnya, dibandingkan menggunakan rapid test yang belum menjamin hasilnya. Saya kemarin dapat email bahwa ya alhamdulillah saya dapat tes PCR gratis, swab gratis. Karena kenapa di tes rapid test itu tidak menjamin bahwa kita akan positif tentang COVID-19. Di mana saya sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Surabaya, di mana di rumah sakit saya terlalu banyak pasien yang datang dengan keluhan banyak batuk, tapi ada juga yang datang dengan tanpa keluhan. Yang saya sesalkan kenapa? Karena kebanyakan yang datang ke rumah sakit kami, dia tidak pernah jujur akan riwayat mereka. Jadi mereka punya batuk atau tidak, dia punya keluhan panas atau tidak, mereka tidak pernah jujur kepada kita. Makanya saya bersyukur dapat PCR gratis di National Hospital